Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AZ. Di video kali ini kita akan membahas suatu legenda penamaan Pulau Madura. Pulau Madura yang saat ini terdiri dari 4 kabupaten, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumeneb, secara geografis masuk wilayah Jawa Timur Indonesia. Tersebutlah sebuah kerajaan di atas pegunungan Tangger bernama Madangkumulan. Pada zaman itu kerajaan di atas pegunungan Tangger bernama Madangkumulan yang dipimpin oleh Prabu Gilingwesi yang sangat dihormati dan ditaati rakyatnya. Raja dibantu seorang perdana menteri yang cerdik bernama Patih Paranggulang. Meskipun kerajaan Madangkumulan adil dan makmur, pada suatu hal yang membuat Prabu Gilingwesi agak bersusah hati, karena putrinya yang cantik jelita bernama Raden Ayu Tanjung Sekar tidak mau bersuami. Telah banyak lamaran dari para putra mahkota negara-negara tetangga, namun semua ditolak oleh sang putri dengan alasan belum waktunya untuk berkeluarga. Pada suatu malam Tanjung Sekar tidur amat pulas. Dalam tidurnya ia bermimpi sedang berjalan-jalan di tengah kebun yang sangat indah. Ketika ia sedang menikmati keindahan itu, tiba-tiba bulan purnama muncul di langit yang bersih tanpa awan. Ia sangat terpesona melihat sinar bulan yang sangat lembut itu. Bulan itu pun turun, makin lama makin rendah. Tanjung Sekar pun heran melihat peristiwa itu. Setelah dekat, bulan itu masuk ke dalam tubuh Tanjung Sekar. Pada saat itu Tanjung Sekar terbangun. Ia sangat terkejut. Kemudian ia membangunkan inang pengasuhnya dan menanyakan arti mimpi itu. Mimpi itu hanya kembang angan-angan saat tidur, jawab inang pengasuh. Sebaiknya Tuan Putri tidur kembali. Berapa bulan kemudian dari mimpi itu, Tanjung Sekar hamil. Untuklah berita itu hanya terketahui beberapa orang di kalangan istana, belum tersebar ke masyarakat. Prabu Gilingwesi merasa sangat terpukul mendengar putrinya hamil tanpa suami. Baginda juga sangat heran mengapa masih ada orang yang bisa masuk ke kamar putrinya, padahal penjagaan sangat ketat. Tanjung Sekar dipanggil menghadap Baginda. Ia menjelaskan bahwa sebelum hamil terlebih dahulu ia bermimpi ada bulan purnama masuk ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, Prabu Gilingwesi tidak percaya pada pengakuan putrinya. Dengan wajah marah, Baginda pun memanggil Patih Paranggulang. "Patih," kata raja dengan nada sangat marah, "bawalah Tanjung Sekar ke hutan, kemudian bunuhlah ia sebagai hukuman atas dosanya mencemarkan kehormatan negara." Patih Paranggulang pun berangkat bersama Tanjung Sekar menuju ke hutan. Setelah sehari semalam berjalan, sampailah mereka di sebuah hutan lebat dekat laut. Putri Tanjung Sekar berhenti dan duduk di atas sebuah batu. "Ki Patih," ujar Tanjung Sekar, "silahkan hukuman mati untukku dilaksanakan. Tetapi ingat, kalau aku tidak bersalah, engkau tidak akan bisa membunuhku." Patih Paranggulang pun menghunuskan pedangnya kepada sang putri. Dengan cepat ia mengayunkan pedang itu ke tubuh Tanjung Sekar. Akan tetapi sebelum menyentuh tubuh Tanjung Sekar, pedang itu jatuh ke tanah. Patih Paranggulang pun memungut pedang itu kembali. Sewaktu diayunkan ke leher putri, pedang itu jatuh lagi. 3 kali Patih Paranggulang melakukan hal seperti itu, tapi gagal semua. Sang putri ternyata tidak bisa dijatuhi hukuman. Patih Paranggulang pun menyimpulkan dalam hati bahwa Tanjung Sekar tidak bersalah. Ia pun menyembah di hadapan Tanjung Sekar, katanya, "Tuan Putri, sebaiknya segera pergi di tempat ini. Saya akan membuatkan rakit untuk Tuan Putri naiki menyeberangi lautan. Saya sendiri tidak akan kembali ke keraton. Saya akan bertapa sambil mendoakan Tuan Putri agar selalu selamat." Setelah rakit itu jadi, Tanjung Sekar naik ke atasnya. Perlahan-lahan rakit itu bergerak meninggalkan pantai. Makin lama makin jauh ke tengah laut. Patih Paranggulang dengan mata hampir tak berkedip memperhatikan rakit yang dinaiki sang putri. Lama sekali ia berdiri di tepi pantai. Setelah malam tiba, Patih Paranggulang masuk ke dalam hutan. Sejak itu ia mengganti namanya menjadi
Ki Poleng. Rakit yang dinaiki Tanjung Sekar dibawa arus ke utara. Beberapa hari lamanya ia terkatung-katung di tengah laut. Ia pasrah pada kehendak Tuhan. Kemana saja rakit bergerak dipermainkan ombak, ia tetap tenang. Pada suatu malam, bulan sedang purnama. Cahaya bulan tampak menerangi laut kehitam kebiru-biruan. Ketika bulan purnama sedang rembang, tiba-tiba perut Tanjung Sekar terasa sakit. Beberapa saat kemudian ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang elok parasnya. Lalu bayi itu didekapnya dengan penuh kasih sayang karena anak itu lahir di tengah laut. Tanjung Sekar memberinya nama Raden Sagara, atau dalam bahasa Madura adalah Raden Sakara. Menurut istilah Madura, Sakara berarti laut. Beberapa hari kemudian tampaklah sebuah pulau. Rakit yang dinaiki Tanjung Sekar pun bergerak semakin dekat ke pulau itu. Tanjung Sekar sangat gembira sebab ia berpikir akan tinggal di pulau itu bersama Raden Sagara. Rakit itu pun menepi. Tanjung Sekar segera turun ke darat sambil menggendong putranya. Ketika tiba di darat, sebuah keajaiban terjadi lagi. Raden Sagara meloncat ke tanah sambil berlari ke sana kemari. Tubuhnya semakin besar seperti anak berumur 2 tahun. Raden Sagara dan ibunya terus berjalan. Pulau itu sepi. Mereka tidak berjumpa dengan manusia, hanya burung-burung beraneka jenis serta magasatwa lainnya. Raden Sagara dan ibunya pun tiba di sebuah tanah lapang yang luas. Di sudut tanah lapang itu, Raden Sagara melihat sebatang pohon. Ia mendekati pohon itu. Di dahan paling rendah ada sarang lebah yang cukup besar. Ketika Raden Sagara mendekat, lebah-lebah itu berterbangan menjauhi sarangnya, seakan memberi kesempatan kepada Raden Sagara untuk menikmati madunya. Tidak hayal lagi, Sagara pun segera mengambil madu dan menikmati bersama ibunya. Karena mereka menemukan madu di tengah lapang yang luas, tempat itu kemudian diberi nama Madura, yang berasal dari kata Madu Erara, artinya madu di tengah daratan. Kemudian Tanjung Sekar bersama putranya tinggal di pulau itu. Setelah Raden Sagara dewasa, dia naik tahta sebagai raja yang memerintah Pulau Madura. Inilah legenda yang menceritakan asal-usul terciptanya nama Madura. Cerita ini termasuk legenda karena mengisahkan asal-usul nama sebuah tempat. Selain menarik, cerita ini juga berisi pelajaran, yaitu bahwa orang yang tabah menghadapi rintangan dan cobaan akan menempatkan jalan. Sekian pada video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon komentar di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe. Next video. Bye bye.